Oh ya, aku ngantuk beli loh. Ada. Oke. Oke. Tadi dia kurang 10 ribu, 6 ribu. Kita nggak 2 kilo kan? Oh nih, tiga, empat. Ya kali ini ngomong. Gimana, Komting? Udah bisa kita mulai? Bisa kita mulai? Udah ya? Gak ada yang lagi mau masuk kan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kita kuliah santai ya deh. Jadi materi kita pada hari ini udah pernah tahu? Materi dasar-dasar dan teknik komunikasi. Siapa yang bisa menjelaskan tentang komunikasi? Angkat tangan aja. Saya dok. Boleh. Siapa nama? Izin memperkenalkan diri, nama saya Muhammad Maulani dengan nomor NPM 611222066. Komunikasi adalah interaksi antara dua orang atau lebih untuk melakukan sesuatu hal. Oke, yang lain. Yang lain ada? Ya dok. Komunikasi itu cara kita memberikan pesan kepada orang lain. Ada? Izin dokter, perkenalkan nama saya Siti Berliani dengan NPM 611222122. Komunikasi adalah cara kita berinteraksi kepada orang lain, baik itu berupa individu, kelompok, ataupun organisasi, dengan tujuan untuk menjalin silaturahmi atau memecahkan suatu masalah dalam komunikasi tersebut. Terima Oke. kasih. Oke, sama-sama. Jadi intinya gini deh, kita belajar komunikasi hari ini, nanti berkaitannya nanti banyak sekali kaitannya ke depannya. Pertama kita tentang belajar anamnesa. Di anamnesa nanti kalian ketemu di praktikum. Kedua nanti endingnya terakhir pas di ujian kompetensi. Di ujian kompetensi, komunikasi, interaksi itu 60% nilainya. Dari anamnesa, menentukan diagnosa. Nah, jadi nanti jangan, oh ini komunikasi sekedar ngobrol-ngobrol aja. Jadi harus kalian pahami masalah dengan komunikasi. Jadi komunikasi antara, udah belajar kepastian belum? Belum dokter.
Belum. Belum. Kalian praktikum sama dokter Sur apa aja? Pertama, Belum dokter karena di schedule ke hari Sabtu. di hari Sabtu ya? Iya. Oke. Baik. Kita mulai aja ya. Nanti di akhir cerita nanti Komting nanti buat tugas satu kelompok itu 10 10 orang dokter. orang. Jadi durasinya itu 20 menit minimal. Baik dokter. Ya, durasi 20 menit. Jadi bagaimana gantian? Ada yang jadi dokter, ada yang jadi pasien. Jadi komunikasi, ya. Belajar anamnesa. Antar interaksi ya. Bagaimana menyambut pasien, bagaimana menyambut perawat, ada yang di tempat. Di tempat ini ya. Catat dulu itu, Komting. Jadi kalau saya kasih tugas kalian kayak modul, kasih kayak tugas kalian kayak apa namanya itu makalah, itu kalian buka internet copy paste nanti. Kalau pakai video kan enggak, nanti dikumpulin aja semua ke Komting ya. Berarti ada sekitar 18 kelompok ya? Iya, baik dokter. Izin dokter, ingin bertanya. Berarti ini saya membuatkan kelompok, satu kelompok berisi 10 dengan durasi video ya dokter? Iya, nanti kan di 10 itu kan 10, jadi satu orang itu misalnya si Abdi sama si Kevin, terus sama si Seporotul, dah. Jadi kalian berdua interaksi antara berdua, komunikasi. Ada yang jadi dokter, ada jadi pasien. Paham kan? Baik dokter, itu berarti tugasnya dengan bentuk video durasi 20 menit ya dokter? Ya, minimal. Kalau 10 kan kalau 10 satu orang berapa? 10 dibagi 20. Berapa menit? 2 menit. 2 menit kan? Cuma belajar selamat pagi, apa kabar, sakit apa, bagaimana sikap kalian di menghadapi orang nanti ya. Mohon izin bertanya dok. Kan itu di satu kelompok itu ada 10 orang. Di 10 orang itu satu dokter apa dibagi dokternya berapa, pasiennya berapa gitu? Gantian aja. Gantian aja ya? Ya, satu misalnya saya bilang tadi kan, Spirotul ini jadi dokter, Abdi jadi pasien. Udah? Berarti berpasang-pasangan dok? Apa? Berpasang-pasangan. Nanti Abdi jadi dokter, Spirotul jadi pasien. Gitu kan? Saya mulai ekspresi. Kalau jadi pasien kan enak. Ya, ini itu aja kan. Jadi sekarang kalian mulai komunikasi ini kalian bangun. Kenapa? Pertama kalian nanti kan kuliah kedokteran ini kan beda kayak zaman dulu. Nah, sekarang kan kalian kan sistemnya ini KBK. KBK kan cepat. Jadi harus sekarang dimulai. Oke, ada pertanyaan lagi? Baik, terima kasih dok. Izin bertanya dokter. Ya. Untuk angkatan kami, angkatan 2022, terdapat 124 orang. Dan digabung dengan kakak tingkat kami. Bagaimana dengan pembagian kelompok? Apakah digabung atau dipisah, dokter? Bebas. Oke, terima kasih. Pilihlah teman masing-masing. Ya. Pokoknya saya percayakan aja lah sama Komting lah. Ya, baik, siap dokter. Terima kasih. Oke. Jadi kan enak tuh kan pakai video kan? Nanti kan kalau misalnya nilai-nilai kalian kurang kan bisa saya bantu lah jalur sana. Tolong bantu ini ada karya mereka gitu kan. Ngerti kan? Baik Pak Dokter, terima kasih Pak Dokter. Nanti kan misalnya kalau misalnya nilai kamu kurang dikit mau B. Ini ada nih. Saya pernah ngajar dia, ada karya dia. Kan gitu. Jadi kalau kita pakai itu saya nggak terima lagi, harus pakai ini ya. Baik, kita mulai aja ya, Dek. Baik, dokter.
Dokter izin bertanya lagi. Boleh? Berarti penyakitnya itu nanti kita misalkan saja ya dok, bebas penyakit apa keluhannya. Bebas. Ya, Saya kan butuh bukan penyakitnya, tapi saya butuh komunikasinya. ekspresi kalian, keseriusan kalian aja berkomunikasi bagaimana menanggapin kan. Jadi nanti kan kalian kan belajarlah mulai dari sekarang membentuk menghadapi orang, berbicara, ya. Karena kalian baru masuk, masa baru lahir. Baik, dokter. Terima kasih. Oke? Nah, kita mulai ya. Jadi mata kuliah pada kita hari ini komunikasi efektif, komunikasi dasar teknik umum. Jadi bisa saya simpulkan komunikasi efektif dokter dan pasien. Jadi kan tugas kalian kan bukan orang kantor dan bukan karyawan. Jadi kita spesifikkan aja ke dokter dan pasien. Nah, definisi sendiri, ya. Saya terima telepon bentar. Halo, ya Mbak ini. Saya lagi udah ini di rumah sakit. Udah mulai. Udah segar. Ya. Nah, jadi berkaitan dengan tugas kita tadi, nah misalnya nanti kan ada pasien, konsultasi, memperoleh pelayanan kesehatan yang baik secara langsung maupun tidak langsung pada dokter atau dokter gigi. Nah, jadi kalian nanti komunikasinya apa? Bagaimana menggali apa yang ada di pasien tersebut? Bagaimana biar diungkapkan apa keluhannya, apa ini semua ini kan? Nah, dokter gigi aku ada di bagaimana situ dalam Undang-Undang Nomor 29 tahun 2024. enggak, aku takut. Coba yang nggak mau ngomong dulu. Udah bisa mulai lagi. Nah, dokter dan dokter gigi sebagai dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 29 tahun 2024 tentang praktek kedokteran, baik di dalam luar negeri maupun diakui pemerintah Republik Indonesia sesuai dengan peraturan undang-undang. Komunikasi dokter dan pasien. Hubungan yang berlangsung antara dokter selama proses pemeriksaan, pengobatan terjadi di ruang praktek atau di poliklinik, rumah sakit dan puskesmas dalam rangka menyelesaikan masalah kesehatan pasien. Nah, jadi nanti kalian itu jadi dokter. Jadi bagaimana untuk menyelesaikan masalahnya? Terkadang kita pasien itu nggak jujur, kita meraba. Tapi kalau dia udah jujur, kita bisa untuk mengalihkan diagnosanya, menegakkan. Selanjutnya komunikasi efektif. Yang efektif itu pengembangan hubungan dokter secara efektif yang berlangsung secara efisien dengan tujuan utama menyampaikan informasi atau memberi penjelasan yang diperlukan dalam rangka membangun kerjasama antara dokter dan pasien. Nah, nanti jadi kalian bangunlah komunikasi itu. Kalau biasanya kalau pengalaman kalau dokter sama pasien itu dia akan betah mengeluarkan unek-uneknya daripada kita cuman tulis apa tanya-tanya. Jadi bangunlah komunikasi tersebut. Nah, cara dan teknik komunikasi. Kita perlu ada pengetahuan juga. Jangan kita nggak ada pengetahuan. Kalau kita ada pengetahuan,
ilmu untuk menggali itu tuh bisa kita gali apa yang ada di dalam keluhan pasien tersebut. Itu adalah keterampilan tersendiri. Nah, harus kita mempunyai langkah-langkah, ya kita memberikan perhatian, membuka dialog secara solusi dan alternatif, memecahkan masalah, dan nanti akan menyimpulkan suatu hasilnya. Nah, untuk komunikasi itu sendiri harus ada media pendukung. Media pendukung itu bisa berbentuk media cetak, elektronik, dan peraga yang bisa berupa model. Contohnya kesamaan persepsi yang menghasilkan pemahaman yang sama dalam komunikasi. Nah, ini anamnesa. Anamnesa itu, ini kan nanti kan nyangkut dengan tugas kalian. Anamnesa. Anamnesa itu kan si Abi nge-seripol jadi pasien dan dokternya. Jadi buatlah interaksi secara nyaman, secara holistik lah, biar mereka saling terbuka. Dalam latar belakang komunikasi, dalam profesi kedokteran, pasien merupakan salah satu kompetensi yang harus diakui dokter. Jadi pasien itu adalah komunikasi kita harus kompetensi. Kenapa? Ya mereka lah jadi ini kita, bagian dari probandus kita. Kompetensi komunikasi menentukan keberhasilan dalam membantu penyelesaian masalah kesehatan pasien. Kita harus punya kompetensi juga. Kalau kita ngomongnya pintaran pasien, ya kita sekarang kalau pasien pintar-pintar loh sekarang. Dia bisa baca Google sekarang. Nah, jadi kalian kalau udah kuliah sekarang, kalian harus perhatikan. Nah, jangan sampai pintaran pasien sama kalian. Nah, selama ini kompetensi komunikasi itu terabaikan. Kenapa? Baik dalam pendidikan maupun praktek kedokteran. Kenapa terabaikan? Ya kadang-kadang kita kalau mahasiswa kedokteran itu, dia belajar, yang penting nilai dia bagus, tapi dia tidak membentuk dia soft skill dia sendiri untuk berkomunikasi. Nah, selanjutnya sebagai dokter merasa tidak mempunyai waktu yang cukup untuk berbincang-bincang dengan pasien. Nah, contoh, misal pasien kita rame, tidak cukup. Ibu sakit apa? Catat, oh sakit perut, kasih obat ini sakit perut, dah ambil ke apotek. Nah, akibatnya bisa mendapatkan yang keterangan tidak menegaskan diagnosa dan menentukan perencanaan yang tidak lebih lanjut. Dari sisi pasien, umumnya pasien merasa dalam posisi lebih rendah di hadapan dokter, sehingga takut bertanya dan bercerita atau hanya menjawab sesuai pertanyaan dokter saja. Untuk menggali keterangan perlu dibangun hubungan saling percaya dan dilandasi keterbukaan, kejujuran, dan pengertian akan kebutuhan, harapan, maupun kepentingan masing-masing. Dengan terbangunnya hubungan saling percaya antara pasien dengan dokter akan memberikan keterangan yang lebih benar dan lengkap sehingga dapat membantu dokter dalam menegakkan diagnosa penyakit secara baik dan memberikan obat secara tepat. Komunikasi yang baik berlangsung dalam kedudukan setara. Sangat diperlukan agar pasien mau dapat menceritakan sakit atau keluhan yang dialami secara jujur dan jelas. Komunikasi efektif mampu mempengaruhi emosi pasien dalam mengambil keputusan tentang rencana tindak lanjut, sedangkan komunikasi tidak efektif akan mengundang masalah. Nah, ini hasil komunikasi efektif. Pasien merasa dokter menjelaskan keadaan sesuai dengan tujuan yang berobat. Berdasar pengetahuannya tentang kondisi kesehatan, pasien pun mengerti anjuran dokter, misalnya perlu mengatur ya diet, obat, mengarahkan ini tujuan ke laboratorium, kinerja, istirahat. Selanjutnya, pasien memahami dampak yang menjadi konsekuensi dari penyakit yang diderita atau membatasi diri sesuai dengan penjelasan dokter. Selanjutnya, pasien-pasien dokter mendengarkan keluhan dan mau memahami keterbatasan kemampuannya, lalu bersama
mencari alternatif sesuai kondisi, sesuai dengan segala keadaan konsekuensinya. Selanjutnya, pasien mau bekerja sama dengan dokter dalam menjalankan semua upaya pengobatan. Nah, jadi sebenarnya untuk kerjasama antara dokter dan pasien itu sangat membantu sekali. Nah, ketika kalau pasiennya itu diam-diam aja, ketika misalnya dia sakit pinggang, sakit kepala, dia tidak menjelaskan, mungkin kita nggak bisa mengarahkan kemana nanti tujuannya, simptomnya kemana, arahnya kemana, kan gitu. Selanjutnya, pasien tetap tidak mengerti keadaan karena dokter tidak menjelaskan, hanya mengambil anamnesa atau sekali bertanya, singkat dan mencatat seperlunya. Dan lalu menuliskan resep, memberikan hasil laboratorium, dan sebagainya. Pasien merasa dokter tidak memberi kesempatan untuk bicara, padahal ia merasakan adanya perubahan di dalam tubuhnya yang tidak mengerti, dan karena ia pergi ke dokter. Ia merasa usahanya sia-sia karena sepulang dari dokter ia tidak tahu apa-apa, hanya mendapat resep saja. Nah, ini banyak sekarang yang kejadian, apalagi di daerah-daerah, di kota-kota yang dokter pasiennya rame. Selanjutnya, pasien merasa tidak memahami dan diperlukan semata sebagai objek, bukan sebagai subjek yang memiliki tubuh yang sedang sakit. Apakah pasien ragu mematuhi anjuran dokter? Pasien memutuskan untuk pergi ke dokter. Nah, biasanya kalau kita tugas di daerah, itu udah mentok sekali tuh kalau pasien itu mau ke dokter. Biasanya dia masih ke, ya mohon maaf dulu, ya dia ke dukun dulu, apa ke ini dulu, kan gitu. Ke orang pintar dulu. Jadi jangan sampai kita bangunlah nanti bagaimana cara pasien itu langsung ke dokter. Komunikasi efektif yang diharapkan dapat mengatasi kendala yang ditemui oleh kedua pihak. Opini yang menyatakan bahwa pengembangan komunikasi dengan pasien hanya akan menyita waktu. Tampaknya harus diluruskan. Bila dokter dapat membangun hubungan komunikasi yang efektif dengan pasien, banyak hal yang negatif dapat dihindari. Dokter dapat mengetahui dengan baik kondisi pasien, keluarganya, dan pasien pun percaya sepenuhnya kepada dokter. Oke, sampai di sini ada pertanyaan? Izin dokter. Biar Izin kita nggak ini, bertanya. biar kita nggak ini ya, Bang. Nama saya Yolandrika Putri. Izin bertanya dokter, bagaimana cara kita untuk bisa membuat pasien jadi lebih jujur atau enjoy saat memberikan keterangan apa yang mereka rasakan? Jadi kalau itu kan kita bangun komunikasi, bagaimana mimik muka kita antara pasien biar enjoy, jadi kita sambut dengan sukacita. Jadi kita bangun bertanya, Bu, Bapak, apa gimana gini ya, basa-basi lah, kan kayak gitu. Biar oke, selanjutnya ada lagi? Kita lanjut kok enggak? Izin, Ya. kenalkan nama saya Muhammad Dafa Pratama dengan nomor NPM 611222082. Saya ingin bertanya tentang kalau kita sudah memeriksa pasien, bagaimana tanggapan kita apabila pasien itu melawan atau dia kayak lebih pintar gitu, Dok? Ya kan saya jelaskan tadi. Jadi kita harus menguasai ilmu pengetahuan. Kan sudah dijelaskan dari awal kan? Kenapa? Pasien sekarang lebih pintar. Kenapa lebih pintar? Sebelum dia masuk ke praktek, dia buka Google dulu. Kan gitu. Di situ bisa pasien tetap ngelawan, Dok. Ya jadi gini, jadi bagaimana meyakinkan dia, kita harus berargumen sesuai dengan ilmu dia, apa yang dia baca yang bisa kita jelaskan, apa yang kita bawa dari sekolah.
Biasanya rata-rata chaos dia. Oh, Gitu. baik dok, terima kasih dok. Oke. Pertanyaan dokter. Hmm. Perkenalkan, nama saya Ervina Azara dengan nomor NPM 611222090. Saya ingin bertanya, bagaimana cara kita berkomunikasi sebagai dokter bila pasien menolak tindakan atau pengobatan yang disarankan? Terima kasih, dokter. Oke, sekarang di mana dulu? Di rumah sakit kah? Atau di tempat praktek? Apa di klinik? Nah, banyak itu yang menolak itu pasien itu pertama secara medis dia tidak mau, dia mau ke alternatif. Oke. Kedua, terkadang dia dapat bisikan dari kiri kanan bahwa oh ini bisa diobati dengan ini itu, dengan alternatif daun ini daun itu. Berikutnya kalau dia menolak, mungkin kalau pasien menolak, ya udahlah kita dari keluarganya kita ikhlas. Itu nanti ada inform consent-nya. Ada surat penolakan kalau dia di rumah sakit. Kayak gitu. Gimana, Dek? Terima kasih, dokter. Ya. Baik, kita lanjutkan dulu sebentar ya. Jadi tujuan kita komunikasi ini secara umum memberikan pengetahuan dan pedoman bagi dokter secara komunikasi pasien dan keluarga. Selain itu juga diharapkan dapat membantu dalam melakukan secara efektif tercapainya pelayanan medis secara optimal. Ini Hippocrates. Dasar-dasarnya setiap orang memerlukan komunikasi sebagai salah satu alat bantu dalam melancarkan bekerja sama dengan yang lain. Komunikasi itu bagaimana cara kita penyampaian pemikiran, informasi, perasaan, emosi seseorang sampai pada titik tercapainya pengertian. Nah, itu tadi. Yang pengertian bagaimana? Ya kita mau kasih tindakan tadi, Dek. Bagaimana kita meyakinkan suatu pasien itu kita mau dia kita tindak, padahal dia ini udah gawat kali. Kalau nggak kita kerjakan, ya dia akan merenggut nyawa dia. Nah, jadi kita harus komunikasikan dengan baik. Ini menurut Komarudin. Secara umum, ini bisa kalian baca lah, nanti saya kasih lah ininya. Ya, saya baca, saya kasih PPT-nya lah. Dasar-dasar komunikasinya, dokter maupun pasien dapat berperan sebagai sumber atau pengirim pesan. Sebaliknya, pasien sebagai pengirim pesan. Sementara dokter sebagai pengirim pesan saat menyampaikan penjelasan penyakit atau rencana pengobatan. Dalam penyampaian ini, dokter harus bertanggung jawab memastikan pasien memahami dan menyampaikan apa yang dikeluhkan. Nah, mengingat kesenjangan informasi, pengetahuan antara dokter dan pasien, dokter harus mengambil peran aktif ketika pasien dalam posisi sebagai penerima. Dalam penyampaian informasi yang bertanggung jawab memastikan pasien memahami apa yang disampaikan. Ini contohnya ya, kalau ada pasien misalnya panas, jadi ada interpretasi ini kan, kalau dia panas, kata-katanya apa, gimana, Dek? Kalau panas nanti kekejang, ke ini, bisa akibatnya ke situ. Dasar-dasar komunikasi, ini menurut Code 98, dunia kedokteran ada pendekatan komunikasi yang digunakan. Nah, ini nanti kalian baca aja. Keberhasilan komunikasi itu antara dokter dan pasien pada umumnya melahirkan kenyamanan, kepuasan kedua belah pihak, khususnya menciptakan satu kata tambahan bagi pasien, yaitu kita empati. Empati tahu, Dek? Ada yang tahu empati nggak? Tahu, Pak. Apa empati? Izin menjawab, dokter. Rasa peduli, dokter. Oke, yang lain?
Izin menjawab, dokter. Oke. Nama saya Shirley Berliani dengan MPM 61122122. Empati adalah merasakan apa yang orang lain rasakan. Oke. Yang lain? Izin dokter. Nah, Perkenalkan saya Azura dari NPM 61122017. Empati itu menurut saya ialah toleransi terhadap warga orang per orang. oh ya. Ya, intinya empati itu gini, apa namanya? Secara emosional, kemampuan untuk merasakan apa yang dia pasien rasakan sama kita, biar kita bisa menyelesaikan sesama masalahnya. Semuanya sama, cuma caranya aja berbeda penyampaiannya. Oke. Nah, empati dalam konteks ini disusun dalam batasan definisi seorang dokter dalam mengerti kebutuhan pasien, menunjukkan efektivitas dokter terhadap perasaan pasien, kemampuan perilaku dokter dalam memperlihatkan menyampaikan empatinya kepada pasien. Nah, menurut Bailun dan Makaul, level 0 ada level 1 empati. Kalau level 0 menolak sudut pandang pasien, mengacuhkan pendapat pasien. Level 1 dokter mengenali sudut pandang pasien secara sambil lalu mengerjakan hal-hal lain, menulis, memulihkan badan, menyiapkan alat untuk lain-lain. Level 2 mengenali sudut pandang pasien secara implisit pasien. Level 3-nya dokter menghargai pendapat pasien. Level 4 dokter mengkonfirmasi kepada pasien. Level 5 dokter berbagi perasaan dan pengalaman. Nah, manfaatnya sendiri komunikasi efektif dokter pasien antaranya meningkatkan kepuasan pasien, meningkatkan kepercayaan, meningkatkan keberhasilan diagnosa, meningkatkan kepercayaan diri dalam ketegangan dan pasien. Manfaatnya selanjutnya dalam kurikulum tradisional pendidikan dokter, menurut Whitcomb tahun 2000, menggali riwayat penyakit, kita harus mengerjakan pada mahasiswa untuk mengerti bahwa hal itu merupakan bagian yang termudah. Kita harus mengerjakan kepada mereka tentang berkomunikasi pasien antara dalam hal mengerjakan secara efektif, benar-benar mendengarkan tidak hanya yang sudah diucapkan pasien, melainkan hal yang tidak terucap oleh pasien. Nah, komunikasi efektif harus diaplikasi. Sikap profesional dokter menurut Silverman 98, mampu menyelesaikan tugas-tugasnya sesuai dengan peran fungsinya, mampu mengatur diri sendiri seperti ketepatan waktu, pembagian tugas profesi dengan tugas pribadi yang lain, mampu menghadapi berbagai macam tipe pasien, serta mampu bekerja sama dengan profesi kesehatan yang lain di dalam proses komunikasi dokter pasien. Sikap profesional ini penting untuk membangun rasa nyaman, aman, percaya pada dokter. Merupakan bagian landas langsung komunikasi efektif. Nah, kita harus mengumpulkan informasi. Pengumpulan informasi, pasien memimpin pembicaraan melalui pertanyaan terbuka. Memimpin pembicaraan melalui pertanyaan tertutup. Kesepakatan apa harus yang ada. Penggalian informasi menurut Pantel tahun 2000 dapat dilakukan melalui pertanyaan-pertanyaan selama prosesnya fasilitas tugas yang dilakukan ke pasien. Selanjutnya penyampaian informasi. Materi informasi apa yang disampaikan. Nah, ya ini nanti tujuan anamnesa. Ini nanti tugas ya. Tujuan anamnesa dan pemeriksaan. Kalian nggak usah sampai pemeriksaan fisik nanti deh. Pokoknya buat video itu untuk anamnesa aja. Bagaimana kemungkinan untuk mendiagnosa suatu pasien. Pemeriksaan fisik mungkin kalian belum belajar. Berbagai tindakan medis yang dilakukan untuk menentukan diagnosa, termasuk manfaat, risiko, serta kemungkinan efek samping, komplikasi. Hasil dari investasi di teknik medis yang telah dilakukan untuk menegakkan diagnosa, pilihan tindakan medis, prognosis, dan dukungan. Nah, prognosis ini apakah dia nanti baliknya meninggal, atau dia baik sehat.
Itulah promosinya nanti. Siapa yang harus diberi informasi? Pasien apabila dia menghendaki dan mungkin keluarganya, keluarga atau pihak yang lain. Nah, ini perlu dokter sampaikan informasinya. Berapa banyak atau sejauh mana? Untuk pasien, sebanyak pasien yang dikendaki. Untuk keluarga, sebanyak yang pasien atau keluarga kendaki. Kapan kita harus menyampaikan informasi? Segera jika kondisi situasinya memungkinkan. Di mana penyampaiannya? Di ruang praktek bisa, di ruang bangsal, di tempat pasien dirawat, di ruang diskusi, di poliklinik, di UGD, bisa semua itu. Di tempat yang pantas atas persetujuan bersama. Bagaimana menyampaikannya? Informasi yang sangat penting itu. Ya, komunikasi secara langsung, tidak melalui telepon. Juga tidak diberikan dalam bentuk tulisan. Jadi bagaimana kalian harus menyampaikannya itu terhadap pasien. Ya, untuk penyampaian informasi kita perlu persiapan meliputi apa yang perlu kita sampaikan nanti ke pasien, misalnya ya apa yang harus kita sampaikan sama dia. Oh, penyakitnya ini, prognosisnya ini, kalau memang ini harus begini. Nah, nanti kalau ada tindakannya harus begini. Ini persiapan itu dari diri kita. Nah, tempatnya ruangan yang nyaman, waktu yang cukup, mengetahui orang yang hadir, yang ditemani keluarga. Bila keluarga yang hadir sebaiknya lebih dari 1 orang, biar tidak ada ketimpangan informasi. Jaki sejauh mana pengertian pasien, selami, dalami, kenali, tanyakan kepada pasien sejauh mana informasi yang diinginkan, amati kesiapan pasien. Nah, ada 4 langkah yang terangkum dalam satu kata untuk melakukan komunikasi, yaitu saji. Menurut Family Health Nutrition tahun Depkes RI 99, salam, ajak bicara, jelaskan, ingatkan. Beri salam, tunjukkan bahwa Anda bersedia meluangkan waktu untuk berbicara dengan mereka, maksudnya pasien sama keluarganya. Ajak bicara, komunikasi 2 arah, jangan bicara sendiri. Jadi harus ada interaktif. Dorong pasien agar menemukan pikiran dan perasaan. Kita jelaskan, beri penjelasan mengenai hal-hal yang menjadi perhatian yang ingin diketahui dan yang ingin dijalani. Luruskan persepsi yang keliru, berikan penjelasan mengenai penyakit, terapi, maupun tindakan yang akan secara detail yang akan kita jelaskan kepada mereka. Ingatkan, percakapan dokter harus bersama pasien mungkin masuk sebagai materi secara luas yang tidak diinginkan kembali. Di bagian akhir percakapan, ingat itu, hal-hal yang penting dikoreksi untuk persepsi yang keliru. Kita selalu melakukan klarifikasi apakah pasien telah mengerti, benar atau tidak. Ataukah dia pura-pura dengar. Tapi kalau bisa nanti ajak pendamping 1-2 orang, biar ada pendampingnya. Pada kode etik kedokteran, secara tersirat tidak tercantum dalam etika berkomunikasi. Secara surat dikatakan setiap dokter dituntut melaksanakan profesinya sesuai dengan standar profesi yang tinggi atau menjalankan optimal. Nah, ini undang-undang udah berubah ini. Undang-undang 29 tahun 2004 ini udah praktek kedokteran lagi digodok. Mungkin akan diterbitkan nanti mungkin setelah dibahas oleh Omnibus Law. Ini peraturan yang mengatur tentang tanggung jawab etik dari seorang dokter, ada kode etik kedokteran. Kode etik ada pedoman perilaku dokter. Pelanggaran terhadap butir kode etik kedokteran Indonesia ada yang merupakan pelanggaran etik semata-mata, ada pula merupakan pelanggaran etik yang sekaligus pelanggaran hukum. Ketidakmampuan dokter untuk melakukan komunikasi yang baik dari pasien setidaknya melanggar etika profesi kedokteran. Yang lebih lanjut melanggar disiplin kedokteran. Apabila ketidakkemampuan berkomunikasi berdampak ketidakmampuan dokter dalam membuat persetujuan tindakan kedokteran dan rekam medis. Hubungan dokter dan pasien yang seimbang atau setara dalam ilmu hukum disebut hubungan kontraktual.
Hubungan kontraktual atau kontrak terpetik terjadi karena para pihak, yaitu dokter pasien masing-masing diyakini mempunyai kebebasan, mempunyai kedudukan yang setara. Persetujuan tindakan kedokteran atau informed consent harus didasarkan atas informasi dari dokter berkaitan dengan penyakit. Ini diatur oleh Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang praktek kedokteran. Terima kasih. Oke, ada lagi? Saya izin dok, Saya izin. akan siapa dok? V apa gimana? Oh ya, Boleh? oke. Izin bertanya, Dok, saya Tasya Verina dengan NPM 61122040 ingin bertanya. Yang kita tahu kan anamnesis itu proses penggalian riwayat penyakit pasien ya, Dok. Yang sekarang itu ada namanya aplikasi Halodoc. Yang pemeriksaan secara online ya, Dok. Betul. Jadi apakah itu efektif untuk memeriksa pasien secara online dengan pemeriksaan tidak langsung melihat fisik seorang pasien gitu, Dok? Apakah itu efektif? Terima kasih, Dok. Oke, itu kan sekarang kan udah memang udah pada canggih. Halodoc, ada dokter ini ya, aplikasi-aplikasi itu kan. Sebenarnya itu kan untuk menegakkan simptom aja itu, Dek. Simptomatik kita, keluhannya apa? Ya ini kasih obat sakit perut. Di mana? Tapi kalau untuk menjurus kita ke apa namanya? Lebih dalam, tidak bisa. Dia harus kita ketemu. Kenapa tidak bisa? Misalnya dia sakit perut. Sakit perut itu kan bisa siakolon, misalnya kan, appendicitis. Kan tidak bisa. Dia kan kalau misalnya online itu kan, ya paling kan untuk mengatasi simptom pertama, selanjutnya nanti diarahkan ke rumah sakit yang bersangkutan. Di mana dokter itu? Mungkin itu aja. Tapi untuk efektif kurang. Kalau untuk ini. Berarti penyakitnya yang tidak terlalu serius ya, Dok? Ya, tidak termasuk tidak serius lah kalau memang untuk video tuh. Ya. Terima kasih, Dok. Oke. Dok, izin bertanya, Dok. Perkenalkan, nama saya Sani Aulia Putri, NIM 6112204. Mengenai pertanyaan saya, bagaimana pendapat dokter mengenai pasien yang menjadikan dokter umum hanya sebagai tempat meminta rujukan untuk ke dokter spesialis? Oh, menjadikan dokter umum untuk menjadikan dokter spesialis? Bukan, maksudnya seringkali pasien ke dokter umum hanya meminta rujukan untuk ke dokter spesialis. Oh, itu kan tergantung dokternya. Dia kalau dia mau ke rumah sakit kan ada namanya kan BPJS per jenjang dia, Dek. Jadi kalau dia mau ke, misalnya kita dari mana klinik, masuk klinik, dia mau menuju ke rumah sakit menuju spesialis, itu kan dokter umum dulu merujuknya. Dia berjenjang. Tapi kan harus dibetulin dulu. Kalau udah sekali, 2 kali diobati sama dokter umum, ketika dia memang sudah selesai diobati tidak ada perbaikan, dia baru rujuk ke spesialis, ke lebih tinggi ke ini lagi. Gitu. Tapi kalau dia minta itu kan ke pribadi masing-masing. Gitu. Kalau pribadi masing-masing, ya udahlah, ini teman saya apa saudara saya kasih lah ini. Kau pergilah ke dokter sana, spesialis, biar lebih dalam. Yang gitu kira-kira, Dek. Menurut saya gitu. Baik, Dok. Terima kasih atas jawabannya. Oke. Dok, izin mau tanya. Izin bertanya, dokter. Apa ya? Tahu aja. Aku duluan ya, nggak apa-apa kan? Nggak apa-apa. Dokter, mohon izin bertanya. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Agus Netrandayani dengan NPM 611222062. Jika ada pasien yang meminta untuk penyakitnya dirahasiakan dari keluarga atau orang terdekatnya, bagaimana ya, dokter? Sedangkan dokter, peran keluarga juga sangat berpengaruh dalam proses penyembuhan.
Nah, tapi di satu sisi lain, hak pasien juga untuk dirahasiakan informasi kesehatannya dari pihak ketiga. Nah, bagaimana ya dokter cara yang tepat untuk mengatasi hal tersebut? Karena banyak yang mengalami itu, termasuk saya sendiri. Oh gitu. Ya. Ya, sekarang begini deh. Kalau minta keterangan dari rumah sakit, kamu di rumah sakit apa di mana nih? Di klinik? Apa dok? Di rumah sakit. Rumah sakit. Jadi keterangan itu boleh diminta, boleh tidak berdasarkan persetujuan pasien. Nah, kalau tidak ada persetujuan, itu namanya melanggar etika, etik tadi. Kayak gitu. Ah, nanti kalian belajar hukum dan etika kedokteran. Itu nanti ada materi di sana nanti. Yang kamu pertanyakan di etika hukum dan kedokteran, Dek. Nah, nanti ada lagi yang ininya. Itu ada spesifiknya nanti, ada pasalnya, ininya semua nanti. Hukumnya ada semua. Undang-undangnya ada. Kena pasalnya ada gitu. Jelas? Oke, makasih dokter. Iya. Izin bertanya dokter? Ya. Perkenalkan saya Baltakoza, NPM 61122078. Saya ingin bertanya tentang itu dokter. Kan tadi dokter bilang banyaknya sekarang pasien yang sok tahu, sok pintar. Betul. Nah, itu disebabkan karena kurangnya edukasi tentang suatu penyakit ke masyarakat. Apakah kita sebagai dokter boleh melakukan edukasi kepada masyarakat? Dan apakah selagi masih mahasiswa kedokteran, kita udah diperbolehkan buat turun ke lapangan buat ngasih edukasi gitu, dokter? Boleh. Sekian, terima kasih. Boleh. Edukasi kenapa? Kadang-kadang ilmu mereka itu sejengkal udah pintarnya selangit. Kadang-kadang. Sedangkan kita belajar, kita belum tentu, kita sampai situ belum tahu kan, harus kita gali kan. Iya. Kenapa? Itu namanya kemajuan teknologi. Kalau zaman saya dulu enak meriksa pasien, masih siap, iya, oke, ini dan nurut. Nah, karena udah ada ke digitalisasi ini ya, kadang-kadang ya kita kembali tadi, pasien sebelum berobat, oh saya apa? Panas, dingin, buka di Google, oh gini. Kadang-kadang di Google, apa diucapkan di Google, dia disebutkan sama kita. Nah, tapi dia kan nggak tahu simptomnya gimana, patofisiologinya gimana, anatominya gimana. Nah, ketika kita jelaskan itu, rata-rata mundur. Kayak itu pengalaman saya gitu deh. Nah, makasih dokter. Ya sekarang kalau mereka mau saya obatin, ya obatin. Kalau nggak, kamu berobat sama Google aja. Apa susah kan? Nah, iya. Itu. Kita harus tegas, tapi kita harus meyakinkan, dan kita harus berwibawa. Nah, gitu. Harus timbul wibawanya sendiri itu deh. Baik dok, makasih dok. Ya. Oke, tadi kita terlewat sebenarnya ini dulu lah, nomor pertama tadi ya. Jadi komunikasi dokter dan pasien ya. Lihat sepintas saja. Ini dasar-dasar komunikasi udah ada, proses komunikasi, media komunikasi, prinsip komunikasi, etika kepribadian, konsep etika komunikasi. Pengertian komunikasi udah kalian jawab sendiri tadi. Suatu proses informasi yang disampaikan dari satu tempat ke tempat yang lain. Kita ini aja ya, komunikasi interpersonal. Kita sekilas saja nih. Interpersonal seperti komunikasi antar dokter, pasien sedang komunikasi massa, bukan komunikasi antar satu orang dengan yang kelompok yang lain. Oke, tujuan komunikasi sendiri memberikan informasi. Elemen yang harus proses komunikasi, pengirim, pesan yang dikirim, metode komunikasi, penerima, respon, dan kontak. Nah, itu tujuan komunikasi kita. Basic komunikasinya kepada disampaikan sama penerima pesan oleh sendiri. Beberapa yang dapat mempengaruhi proses komunikasi, hubungan antar dua orang, faktor waktu, pesan harus dapat menjelaskan, memberi informasi yang benar, sinkron, tidak membingungkan dalam konteks berbicara. Yang dimaksud, habis itu sikap. Hambatan dalam komunikasi, faktornya pengiriman pesan, menerima, lingkungan. Itu hambatannya.
Percakapannya inti komunikasi dapat dilakukan dengan membangun kepercayaan, empati, beri kesempatan dan setara. Ini komunikasi terapeutik terjalin dengan baik, komunikasi menyembuhkan, paling tidak melegakan, membuat pasien serta keluarga yang merasa nyaman dan akhirnya puas. Elemen komunikasi terapeutik, pengenalan, pembukaan diri, mendengar, dan bertanya. Aspek untuk memenuhi kepuasan pasien, aspek kognitif, afektif, dan penilaian. Kemampuan komunikasi dokter, keluarga, keterampilan melakukan komunikasi, keterampilan yang verbal dan non-verbal, keterampilan melakukan pengamatan komunikasi, mengamati komunikasi verbal dan non-verbal. Hukum komunikasi efektif. Respect, empati, audible, clarity, humble. 4 langkah komunikasi, salam, ajak bicara, jelaskan, dan ingatkan. Nah, itu deh. Jadi satu di antara kunci keberhasilan kita dalam berkomunikasi adalah percaya diri. Kunci untuk menjadi percaya diri adalah persiapan diri kita, bagaimana kita menghadapi siapa teman kita berbicara, siapa yang kita ajak bicara. Siapa lawan kita berbicara, siapa orang yang kita ajak itu. Insya Allah kemudahan akan berhasil. Oke, terima kasih. Mungkin itu aja. Halo? Baik Pak Dokter. Ada. Dok. Jadi gimana? Ada pertanyaan? Dokter izin bertanya. Pak Dokter. Perkenalkan, nama saya Yuni Astri dengan NPM 611222089. Izin bertanya dokter, jika ada pasien yang tunawicara, bagaimana cara kita berkomunikasinya? Apakah kita sebagai dokter wajib bisa bahasa isyarat? Terima kasih dokter. Tidak perlu. Tapi biasanya kalau ada pasien tunawicara itu kan ada penterjemah biasanya deh. Di rumah sakitnya dokter. Di rumah sakitnya. Oh, di rumah sakit. Di rumah sakitnya. Tapi kalau kita di desa, ya kita main bahasa tubuh lah. Kan gitu. Ya. Baik dokter, terima kasih. Izin dokter ingin bertanya. Ya. Boleh. Untuk tugas yang anamnesi yang barusan itu dikumpulkan tanggal berapa ya dokter? Kumpulkan yang kesepakatan kita aja. Jadi jangan sampai nanti kalau kita nggak sepakat, kalian nggak buat, nah itu aja kalau sama saya. Jadi kesepakatan di floor aja, sama adik-adik. Oh iya, baik dokter. Kapan? Tentukan sekarang. Seminggu, 2 minggu, 3 minggu, 4 minggu, asal jangan sebelum UAS. Kita sepakat aja. Kenapa sepakat? Saya bilang, jadi ketika kalian lalai, saya tidak akan menyalahkan siapa. Saya akan menyalahkan Komting, enggak. Saya ini. Gimana? Di hari Jumat tanggal 28 Oktober, bagaimana dokter? Jumat 28 Oktober ya? Iya. Oke. Mereka sepakat, teman-temannya? Sepakat, Dok. Hah? Sepakat. Sepakat, Dok. Pak Sepakat Dokter. ya? Sepakat dokter. Di jam 3 sampai jam 5 ya dokter, waktu pengumpulannya. Enggak, kamu atur aja deh. Yang penting kamu atur bagaimana kalian harus buat. Ya kan, kalau mau misalnya si A ini 10 nih mau buat duluan, buat. Udahlah, misalnya satu malas-malas ya, aku contek dulu lah gimana cara kalian lihat video kalian dulu. Bisa juga kalau ada waktu kan. Ya kan? Gitu. Jadi saya tidak akan membebani kalian, tapi itu harus wajib bagi kalian. Paham kan? Paham Pak Dokter. Udah.
Izin bertanya lagi, dokter, untuk pengumpulannya, apakah share link Google Drive atau bagaimana, dokter? Boleh ke Google Drive, boleh. Siap, baik. Kalau misalnya nanti pokoknya bagaimana teknisnya, komtingnya lah mengumpulkan semua tugas itu. Jadi biar nggak tercecer sama saya, biar nanti saya kumpulkan sama koordinator blok pendahuluannya. Oke, ini. Ya, Ya. siap, baik. Terima kasih. Masih ada pertanyaan? Izin bertanya lagi, dokter. Beberapa teman saya izin karena sinyalnya jelek, jadi ketendang Zoom-nya, dokter. Kepental? Jadi, iya. Ya, Dan itu. tidak bisa masuk karena tidak dikonfirm oleh dokter. Ya, itu kan risiko kan tanggung penumpang, bukan tanggung supir kan? Iya. Siap, dokter. Iya kan? Ya, baik, dokter. Ya, Terima kasih. ya itu kan ini. Jadi enak deh kalian ini kuliah masih daring-daring ini. Kalau luring kan agak ini, nggak ribet. Kayak gitu. Nanti praktikum yang rajin deh. Ya. Pokoknya kalian itu pesan saya itu kan kalau bisa tercapai itu 7 semester bisa. Tapi di antara 100 ini tidak semuanya selesai. 172. Tidak semua selesai 7 semester. Paling banyak 5-10%. Nah, kalau harapan saya kalian serentak kalau bisa. Ya, bagaimana? Serius. Diseriusin. Karena kuliah dokter itu sekarang cepat, ringkas, tapi padat jadwalnya. Yang rindu-rindu dulu sama pacarnya di kampung, tinggalkan dulu. Cari dulu di sini aja gantinya ya. Yang penting konsentrasi dulu kalian deh, sini deh. Ya. Bertanya lah, apa bertanya? Tentang kuliah, tentang mata pelajaran, tentang apa boleh saya jawab. Kita batasi 10 menit lagi ya. Apa 5 menit lagi? Tentang tugas. Jadi kan 10 dalam satu kelompok itu 10 orang ya, Dok. Nah, itu kan nanti berpasang-pasangan, 2 orang. Nanti rekaman videonya disambung-sambung gitu ya, Dok? Enggak, kalau bisa kan minimal kan berapa tadi? 20 menit ya? 20 menit. 20 menit. Jadi udah standby, bisa 5 jadi dokternya, 5 sudah ininya, udah standby. Jadi langsung rolling lagi, tak gitu. Ya. Jadi langsung gitu ya, Dok, kayak pertama ini langsung gitu ya. Ya.
disiplin yang intinya yang pertama itu deh. Oke, ada lagi masalah ini? Sudah ada Pak Dokter. Sudah cukup? Sudah Pak Dokter. Sudah, Pak. Udah. Udah ya. Nanti kita ketemu di semester selanjutnya, semester 7 terakhir. Saya semester awal dan semester terakhir aja. Makanya ya, saya tunggu di semester akhir nanti proklamasi ya. Baik Pak Dokter. Nah, jadi harapan saya hari ini kita harapan besar saya untuk kalian semua deh, jangan sampai 173 orangnya menjadi dokter semua. Jangan sampai kita selesai. Apapun ceritanya nanti kita komunikasikan, ya, kita komunikasikan. Semua kita bangun komunikasi, jangan dipendam. Kalau dipendam nggak bagus. Jagalah etika dan sopan santun sama seperti minimum di kedokteran. Hendaklah kalian dipermudah, ya. Mereka yang penting etika kok. Ini saya kasih bocoran. Etika baik, sopan, ya. Nah, jangan berengkel aja. Intinya enak kita belajar, sama-sama belajar daripada kita orang pintar belajar tapi dia lebih pintar dari kita. Lebih baik kita ngajarin orang yang pintar tapi dia mau belajar. Jadi mungkin itu penutup. Mungkin dari kalian mana ada lagi? Selesai? Kalau selesai kita akhiri. Selesai. Sudah selesai. Nah, kalau selesai kita tutup pada hari ini, kita ketemu di akhir semester 7 kalian kalau nyampe. Semoga nyampe ya. Ketemu di akhir sekolah. Nah, kita tutup saja. Kalau ada penyampaian saya salah, minta maaf. Telepon aja milik semua. Tutup. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.